Shalom, Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan kita semua, kita tahu bahwa keadaan di seluruh dunia sedang bergoncang, saudara-saudara. Dan semua negara, mungkin hampir semua negara mengalami guncangan karena virus corona, ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita menengok ke belakang sebelum ada virus ini, lihat, sebenarnya waktu itu keadaan dunia juga genting, kelihatannya sudah mulai memanas suhu politik, ya, bangsa Cina dengan teknologi yang begitu maju, mereka menjadi ya menakutkan bagi bangsa lain. Ya, tahun ini harusnya mereka meluncurkan matahari buatan, bulan buatan harusnya meluncur tahun ini. Ya, artificial intelligence sungguh luar biasa. Sudah menjadi teknologi yang akan membuat manusia semakin digiring kepada penyatuan database seluruh dunia. Dan saudara, ini adalah perjalanan menuju zaman antikris. Saudara, kita harus mengerti bahwa dunia akan berjalan menuju zaman antikris. Dunia akan semakin tua, manusia akan semakin jahat, tetapi teknologi akan mengumpulkan semua data menjadi satu, dan di balik teknologi ada manusia. Siapa yang memegang data besok akan berkuasa, dan kita tahu sebelum hari kedatangan Tuhan Yesus itu pasti antikris. Nah, saudara, saya tidak menakut-nakuti, ini hanya urutannya. Tetapi Tuhan berjanji siapa yang bersandar pada Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Sekarang saudara, mari kita akan sama-sama belajar di dalam Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Saya akan sampaikan gambaran tanda-tanda kesudahan zaman. Tuhan membuka meterai-meterai. Nah, setiap meterai itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi di muka bumi, dan itu akan mempengaruhi manusia di bumi. Ya, saya tidak bisa sampaikan semua, tetapi ada beberapa gambaran singkat. Yang pertama, meterai pertama dibuka, kemudian kata Tuhan dalam bahasa pewahyuan itu ada penunggang kuda putih, dan dia diberi kekuasaan untuk mengambil kemenangan atau mengalami kemenangan. Kemudian ada muncul lagi, ketika meterai kedua, itu ada kuda yang merah padam dan kekuatannya adalah mengambil damai sejahtera di muka bumi. Kemudian muncul lagi, ada fase berikutnya, penunggang kuda hitam, ya, dan dia diberi kekuatan untuk mengacaukan ekonomi. Dan kemudian muncul lagi yang keempat, ini lebih mengerikan, jadi makin lama makin mengerikan, saudara, ya. Penunggang hijau kuning yang disebut maut, dan dia diikuti kerajaan maut, dan kemudian ada 3 perkara besar terjadi di bumi, yakni apa? Maka penguasa maut itu menguasai 1/4 penduduk bumi, saudara-saudara. Dan kemudian akan menghancurkan dunia dengan pedang, pedang itu lambang perang, kemudian dengan kelaparan itu krisis, dan kemudian penyakit sampar, dan mungkin termasuk corona. Saya tidak akan memaksakan diri sebagai hamba Tuhan mengatakan, oh ini pasti penggenapan itu, oh tidak. Tapi saya berkata bisa jadi ini permulaan penggenapan itu. Nah, saudaraku yang kekasih, tetapi Tuhan punya sesuatu buat umatnya. Ada catatan siapa yang bisa selamat dari malapetaka ini. Kita akan sama-sama belajar. Mari kita lihat Wahyu 6 ayat 6. Saya ingin kita semua akan membaca. Dan kita akan berhenti di ayat 8 dan kemudian kita belajar apa yang akan terjadi dan bagaimana kita luput dari segala sesuatu yang sedang terjadi di dunia yang mungkin itu penggenapan dari firman ini. Mari kita baca, di depan sudah ada, 1, 2, 3. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak, dan saya ingin ini digarisbawahi. Di tengah masa krisis, di tengah masa kekacauan yang besar, saudaraku, di situ dikatakan secupak gandum sedinar. Saudara mengerti bahwa sedinar itu adalah upah sehari bekerja, dan itu cukup untuk seluruh keluarga. Ya, jadi akan ada masa di dunia ini secupak gandum sedinar, dan itu memang harus terjadi karena itu sudah ditulis dalam firman Allah. Apa maksudnya? Sedikit makanan itu sudah harus kerja keras luar biasa. 3 cupak jelai, jelai itu bahan yang jelek. Ya, gandum itu bagus, jelai itu kurang bagus. 3 cupak jelai 1 dinar.
Artinya untuk mendapat makanan yang murah saja akan ada masa orang sangat sulit mendapatkannya. Tetapi Tuhan memberi catatan, jangan rusak minyak dan anggur. Saya mau bagikan ini hari ini. Kita lihat ayat 7 dan 8 kita mau baca lagi saudara-saudara supaya kita ngerti firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, ayat 8, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama apa? Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, kekerasan dan dengan kelaparan dan sampar, penyakit. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya, kekerasan, kejahatan saudara ya. Saya merasa mungkin itu adalah permulaan dari zaman ini. Nah saudara, tetapi Tuhan mengatakan jangan rusakkan apa tadi? Minyak dan anggur. Saudara, siapa yang mau selamat dari bencana? Boleh angkat tangan saudara? Siapa yang gak takut corona? Angkat tangan. Gak takut ya? Tapi kan tentu kita punya alasan kenapa tidak takut. Kalau kita penuh iman kita tidak takut. Tetapi tidak mungkin kita sembrono berkata, corona. Ya, saya datang, mari. Sekarang lagi murah nih, pergi ke Korea, saya lihat kemarin itu tiketnya cuma 181.000 ke Seoul. Saudara mau ke Korea Selatan? Ya. Dan saudara siap-siap kena corona, ya saudara ya. Corona itu sakit flu, tapi bisa membunuh. Kalau flu biasa kita nggak takut, pasti sembuh. Corona, flu, nyerang paru-paru, mati. Bisa begitu, saudara ya. Oleh sebab itu orang takut. Tetapi Tuhan berjanji begini, rambut di kepalamu sehelai saja terhitung. Burung pipit yang murah, tidak jatuh ke tanah dan mati tanpa seizin Bapa. Saudara, Tuhan itu tidak sembarangan mengizinkan terjadi dalam hidup kita, kecuali ada sesuatu, alasan dari Tuhan. Saya membaca Amsal 26 ayat 2, tidak ada kutuk yang kena tanpa alasan. Saya yakin Tuhan tidak akan memandang rendah kehidupan hamba-hambanya, anak-anaknya, dengan begitu saja terkena penyakit. Oh tidak. Tetapi saudara harus ngerti prinsip ini harus dilakukan. Saudara harus punya minyak, saudara harus punya anggur. Minyak apa artinya? Lambang pengurapan. Minyak itu dipakai mengurapi. Saudara, Tuhan mengatakan di akhir zaman engkau harus berdoa dalam Roh Kudus. Minyak itu lambang Roh Kudus. Saudara harus bergaul dengan Roh Kudus. Tiap-tiap hari engkau harus memastikan engkau selalu dalam pengurapan Roh Kudus. Amin apa amin? Tanpa itu, saudara, apa jaminannya saudara selamat? Sekarang kita ini semuanya tiap hari postingannya nomor 1 cuma apa? Corona. Salaman kena corona. Nanti megang handle pintu corona. Megang duit corona. Ya ini baru virus corona aja sudah takut. Bagaimana kalau virus Alphard saudara-saudara? Lihat-lihat, Tuhan menghentikan kecongkakan sebuah bangsa hanya dengan bisa satu virus loh. Kemarin saudara, sebelum ada virus corona, waduh Cina Amerika tegang saudara-saudara. Sudah sepertinya waduh siap-siap perang. Dan mereka sudah saling ya menunjukkan teknologinya. Sempat ya kapal Cina ke Natuna saudara ya, bikin kita heboh juga itu. Kayak ada tulisan-tulisan Natuna mau dicaplok dan sebagainya. Padahal belum tentu juga saudara ya. Tapi itulah suasananya. Dan lihat hanya butuh satu virus. Berhenti semua itu sudah. Bayangin kalau 10 virus saudara. Tangan Tuhan lebih besar dari manusia. Kecongkakan akan berhenti. Sebenarnya di saat-saat seperti ini, saya yakin banyak orang bertobat. Yang dulunya nggak perlu Tuhan pun takut, Tuhan jangan saya yang kena gitu saudara. Amin apa amin? Nah saudara, saya ingin saudara ngerti, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan karena apa? Saudara itu amat mahal. Kalau engkau hidup sesuai dengan apa arahan Tuhan, Tuhan akan melindungi engkau sebab engkau itu berjalan bersama Dia. Katakan amin. Tapi dalam hidup saudara, kata Tuhan harus ada 2 tanda ini. Harus ada minyak, artinya engkau bergaul dengan Tuhan setiap hari. Ya, dan kemudian ada tanda anggur. Anggur itu lambang apa? Perjamuan kudus. Lambang pengudusan. 2 hal ini harus dilakukan. Saudara mesti sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan dan kemudian saudara selalu menguduskan diri termasuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan itu akan membuat saudara
dijamin oleh firman Allah, saudara akan baik-baik keadaanmu. Amin. Saudara, bagaimana orang diurapi Tuhan? Kita itu setiap bangun pagi, katakan sama-sama, ketika saya bangun pagi, seperti gelas kosong, saudara-saudara. Nah, saudara, kalau bangun pagi itu langsung diisi apa? Itu pertanyaannya. Bangun pagi itu seperti gelas kosong. Kalau saudara langsung isi dengan IG, WA, Facebook, maka gelasmu segera penuh. Tetapi itu enggak ada hubungannya dengan urapan. Kenapa kita disuruh membaca Alkitab setiap hari? Kenapa kita disuruh Tuhan berdoa setiap hari? Supaya ketika engkau bangun pagi, maka yang memenuhi engkau itu adalah kuasa Roh Kudus. Saudaraku, postingan-postingan rohani itu baik. Tapi menurut saya membaca Alkitab secara pribadi itu jauh lebih baik. Kenapa? Tuhan tidak selalu mengurapi kesaksian orang. Karena walaupun kesaksian itu perbuatan Tuhan, tapi kalau yang bersaksi motivasinya hanya untuk pamer dirinya, maka urapan tidak bekerja. Apakah saudara menangkap sampai di sini? Tapi Tuhan akan selalu mengurapi firman-Nya. Dia akan selalu bicara kalau kita membaca firman-Nya. Tetapi zaman sekarang banyak anak-anak Tuhan, mereka tidak membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau saya bertanya, misalkan saya suruh angkat tangan, berapa yang membaca firman Tuhan? Jangan gini, aku tapi baca postingan orang lain. Itu orang lain. Saya percaya kalau saudara mendisiplin diri baca firman Tuhan setiap hari, Tuhan akan bicara kepada saudara secara spesifik. Dan Tuhan selalu mengurapi firman-Nya. Amin apa amin? Ya, saudara saya pernah, saya lupa namanya, ada pemain basket yang sangat terkenal di Amerika. Dan dia sampai di usia yang sudah termasuk senior sekali, dia masih begitu terampil, tidak berkurang kemampuannya. Dan waktu diwawancara dia ditanya, kenapa engkau bisa mempertahankan permainanmu begitu hebat dan tidak berkurang walaupun engkau sudah begitu lama bermain basket. Dan orang itu berkata, karena saya tidak pernah meninggalkan latihan dasar bermain basket. Dan dia berkata tiap hari walaupun sudah pemain profesional, dia terus mendribel bal itu ribuan kali tiap hari walaupun sudah profesional. Banyak anak-anak Tuhan begitu sudah merasa bertumbuh melayani, tapi justru dia lupa membaca firman Tuhan yang itu adalah kehidupan dasar kita mengenal Tuhan. Apakah kita mengerti sampai di sini? Siapa yang bisa jamin kita aman dari virus ini? Hanya Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menjamin kita selamat? Jangan sampai kita tidak ada tanda minyak dan anggur. Ya, amin. Saya rindu saudara, pagi ini kita ngerti, anggur itu lambang korban Tuhan, perjamuan kudus. Kita harus masuk dalam kekudusan. Saudara, kalau saudara hidupnya sembrono, tidak ikuti arahan Tuhan, maka saudara tidak di dalam lindungan Tuhan. Saudara mesti menguduskan diri hari-hari ini. Jangan sembrono dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Saudara, sebab apa? Ketika petaka ini datang ke seluruh dunia, maka yang tidak dalam lindungan Tuhan akan kena. Ini bukan menakut-nakuti, sungguh. Ya, sekarang lihat Italia, bukankah itu juga negara anak-anak Tuhan? Korea Selatan. Tapi kan saya melihat data di Korea Selatan, 30% anak yang lahir di Korea Selatan adalah anak-anak Tuhan. Tapi hanya 3% yang ke gereja. Karena negara itu sudah sangat makmur. Dan ketika corona kena, mereka tidak ada minyak dan anggur, mereka kena. Saudara, penyakit ini tidak akan pandang bulu. Saudara bangsa apa, kita bangsa apa, enggak. Tapi Tuhan akan melindungi yang sungguh-sungguh bersandar, bergaul dengan Dia. Amin. Pagi ini saya dorong saudara, sungguh-sungguh mengerti firman ini. Semua mulai bangun hidupnya secara rohani. Jangan sampai tidak ada minyak dan anggur. Saudara mesti dalam urapan Tuhan dan kekudusan. Amin. Amin. Sehingga saudara nanti tidak ada satupun keluarga Andi Offset yang tiba-tiba dengar, kena corona, waduh takut semua. Tidak ada. Amin. Semuanya kita harus masuk dalam pengurapan, dalam perlindungan Tuhan. Dan sampai virus ini lenyap dari muka bumi. Kita diselamatkan. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Kita akan berdoa. Kunci. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa,
dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang mari menyembah Tuhan. Dulu waktu kita sembah Tuhan, urapan bekerja, hadirat Tuhan datang, pengurapan terjadi. Saya rindu semuanya akan diurapi Tuhan pada pagi ini. Besar termulia. Lagi sama-sama. Layak, semuanya menyanyi sama-sama. Kaulah yang bertahta, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Semuanya mari kita membangun penyembahan. Raja dipuji disembah, kaulah yang bertahta, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Amin. Layak dipuji, layak dipuji. Mari bersandar kepada Tuhan, mari bergantung kepada Tuhan, mari semua mengandalkan Tuhan, sebab Dia sanggup melindungi, Dia sanggup menjaga, Dia sanggup memberkati di tengah masa sukar. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Semua kita ambil sikap berdoa, saudaraku. Mari kita punya iman lebih besar dari bencana yang sedang terjadi. Amin. Sama seperti Tuhan mengizinkan virus corona tiba-tiba melanda dunia. Bagi Tuhan melenyapkan virus ini gampang, mudah. Bagi Tuhan melindungi orang-orang yang mengasihinya sangat mudah. Tapi pertanyaan saya pagi ini, apakah engkau termasuk orang-orang yang dilindungi? Alkitab yang mengajari harus ada tanda minyak dan anggur. Apakah engkau bergaul dengan Tuhan, akrab? Atau engkau masih tetap menyia-nyiakan hidupmu hari-hari ini? Yang kedua, apakah engkau masuk dalam kekudusan? Hidup hati-hati, hidup menyenangkan Tuhan. Jangan sembrono, sebab dosa upahnya maut. Sebagai hamba Tuhan, saya seberangkan kebenaran ini supaya engkau selamat. Supaya kita semua selamat. Perjamuan kudus itu Tuhan mengajari, siapa makan dagingku, minum darahku, aku dalam dia, dia dalam aku. Kalau kita dalam Yesus, penyakit mana yang bisa merusak kita? Tidak ada. Mari kita punya hati menyembah Tuhan, supaya urapannya bekerja, supaya kuasanya bekerja, supaya berkatnya turun atas kita. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dalam rangka ulang tahun penerbit Andi yang ke-40, maka ada promo spesial untuk pemasangan iklan di dalam majalah Bahana. Setiap kita yang memasang iklan di majalah Bahana antara bulan Maret sampai April akan mendapat bonus free di dalam e-Bahana dan juga free di IG Bahana. Dan juga sekaligus mendapat diskon 20% bagi kita yang akan memasang iklan di majalah Bahana seperti ini contohnya. Bila
Anda tertarik, silakan hubungi nomor di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Tuhan Yesus memberkati.